Desa Supit Urang, Desa Oro-Oro Ombo, dan Desa Sumber Urip adalah desa yang terletak di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Mayoritas masyarakat di 3 desa tersebut bekerja sebagai petani, peternak, penambang pasir, dan pedagang. Ketiga desa di Kecamatan Pronojiwo ini merupakan desa yang subur dan kaya akan hasil perkebunan dan pertanian. Pada suatu sore yang mendung, tepatnya hari Sabtu, 4 Desember 2021, terjadi erupsi Gunung Semeru yang ditandai dengan suara gemuruh, lahar panas dan hujan abu yang menutupi desa. Suara gemuruh membuat masyarakat panik dan berlari menjauh, berusaha menyelamatkan diri dan keluarga. Kejadian ini menyebabkan kerusakan pada rumah warga, lahan pertanian, serta fasilitas umum karena tersapu abu dan lahar. Bahkan, erupsi sore itu menghancurkan jembatan Geladak Perak dan memutus akses dari Malang ke Lumajang yang ada di Kecamatan Pronojiwo. Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status keadaan darurat sampai dengan 24 Desember 2021 yang dilanjutkan dengan masa transisi tanggap darurat. Keesokan paginya, saat kepanikan mereda dan kondisi cukup kondusif, masyarakat bersama dengan relawan mulai melakukan penyisiran dan evakuasi korban. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan masyarakat yang takut untuk kembali pulang saling membantu menata lokasi pengungsian dan dapur umum. Mereka hanya pulang sesekali untuk membersihkan rumah. Sekolah, masjid, dan balai desa digunakan sebagai tempat pengungsian serta tempat pengelolaan logistik bantuan. Berdasarkan data dari BNPB, erupsi Gunung Semeru yang melanda 3 kecamatan yaitu Candipuro, Pasirian, dan Pronojiwo di Kabupaten Lumajang mengakibatkan puluhan korban luka dan meninggal dunia, serta ribuan warga terpaksa tinggal di lokasi pengungsian. Di Kecamatan Pronojiwo tercatat setidaknya ada 8 titik lokasi pengungsian. Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, dalam 20 tahun terakhir sudah terjadi beberapa kali erupsi Gunung Semeru. Itu artinya bencana erupsi terjadi berulang dan berpotensi terjadi kembali. Maka menjadi penting bagi masyarakat membangun kesiapsiagaan bencana untuk mengurangi resiko bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Tidak ada tempat yang bebas dari ancaman bencana. Berbeda tempat, maka berbeda jenis ancaman bencananya dan berbeda juga tindakan yang harus dilakukan. Erupsi adalah aktivitas vulkanik yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Bahaya letusan gunung berapi dapat berupa awan panas, lontaran material, hujan abu lebat, lava, gas beracun, banjir lahar, dan tsunami khususnya gunung bawah laut seperti letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda. Masyarakat dapat mengetahui tanda-tanda erupsi dari 4 jenis status gunung berapi, yaitu normal, waspada, siaga, dan awas. Status normal adalah kondisi aman gunung berapi atau tidak adanya letusan dari gunung. Status waspada adalah kondisi di mana aktivitas seismik dan kejadian vulkanik mulai muncul, serta adanya semburan lava maupun gempa. Status siaga adalah saat adanya peningkatan aktivitas seismik dan perubahan aktivitas kawah gunung. Jika kondisi ini terus berlanjut, kemungkinan akan terjadi erupsi dalam waktu 2 minggu. Status awas adalah status di mana mulai terjadi semburan abu dan uap. Di sini masyarakat diminta untuk waspada karena ada kemungkinan erupsi dalam waktu 24 jam. Selain itu, terdapat tanda-tanda secara umum jika gunung akan mengalami erupsi, seperti adanya suara gemuruh, turunnya hujan abu, kepulan asap putih dari puncak gunung, suhu di sekitar gunung yang memanas, atau hewan-hewan gunung yang pergi meninggalkan habitatnya. Jika terjadi erupsi, bencana susulan yang mungkin terjadi diantaranya banjir lahar hujan, gempa susulan, kebakaran lahan, tanah longsor, hujan abu, ataupun pencemaran air. Dalam menghadapi ancaman tersebut, masyarakat dapat melakukan tindakan sederhana sebelum erupsi terjadi, seperti membentuk tim siaga untuk melakukan koordinasi dan pembagian peran jika terjadi erupsi gunung berapi, meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan bencana seperti berlatih P3K, tas siaga, mengelola dapur umum, serta logistik.
Menyepakati tanda peringatan dini, peta jalur evakuasi, dan titik kumpul yang aksesibel bagi kelompok beresiko dan mensosialisasikannya secara rutin. Menyiapkan dan menyimpan dokumen penting seperti KK, KTP, akta kelahiran, kartu BPJS, dan lain-lain di dalam tas yang mudah dibawa. Menyiapkan uang tunai, alat penerangan, baju ganti secukupnya, serta alat komunikasi. Namun jika terjadi erupsi, hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat yaitu perhatikan arahan dari PVMBG dan perkembangan aktivitas gunung api. Cari tahu jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan maupun di dekat aliran sungai. Lindungi diri dari abu gunung api, gunakan masker atau kain basah dan kacamata pelindung serta lindungi tubuh dengan pakaian tertutup. Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap rumah atau bangunan. Erupsi gunung berapi dapat terjadi kapan saja dengan tanda maupun tanpa tanda alias tiba-tiba. Maka dari itu, masyarakat dihimbau untuk mengenali tanda-tanda ancaman erupsi dan melakukan tindakan persiapan bagi keluarga dan desa jika terjadi erupsi gunung berapi. Masyarakat juga diharapkan untuk tidak panik dan tetap mengikuti prosedur evakuasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Ayo kita siapkan diri, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kita siap untuk selamat.